kota kecil Parepare tumbuh seorang pemuda bernama Baharudin Yusuf Habibie. Semangatnya untuk belajar dan berinovasi sudah tampak sejak kecil. Lalu Habibie pun melanjutkan sekolah di SMA Katolik di Dago, Bandung. Dan di sana ia sudah menunjukkan hebatnya dalam pelajaran fisika. Lo tahu gak Ainun dari kelas 12 IPA yang cantik dan pintar? Ainun, siapa dia? Emangnya dia cantik dan sepintar apa sih? Pokoknya dia sangat cantik dan pintar, sangat cocok denganmu. Ah, yang benar aja. Ya sudah, aku mau fokus belajar dulu. Kalian pergi sana. Itu ada Ainun. Mana Ainun? Itu, kamu berani gak ngejek dengan gula Jawa? Emang aku dapat apa kalau misalkan ngejekin dia? Kasih aku makanan, kamu. Oke, deal ya. Deal. Hei Ainun, gula Jawa. Gula Jawa. Gula Jawa. Gula Jawa. Jawa. Gula Jawa. Seperti pada gambar itu tidak Ainun, Ya, mau Pak. kemana kamu? Mau ke kantin, Pak. Coba jawab pertanyaan saya dulu. Tanya apa, Pak? Siapa penemu lampu? Thomas Alva Edison, Pak. Wah, kamu sepertinya memang cocok dengan Habibie. Rudi, kamu lagi ngapain? Aku sudah menyelesaikan proyek pesawatku. Sebaiknya kamu istirahat. Sudah 2 hari 2 malam kamu tidak tidur. Jadi yang bagus. Tapi sebentar ya, aku akan menyelesaikan sedikit lagi. Sudah, saya bantu sedikit ya. Oke, boleh. mungkin ini sekitar sininya panjang itu sekitar 5 meter. Ya, terus dulu sini. Di sini ini 5 kuartal tambah 5x Aduh, kepalaku. Rudi, kamu kenapa? Rudi. Dokter, bagaimana keadaan teman saya? Teman Anda yang bernama Rudi terkena penyakit TBC dan harus segera dipulangkan ke Indonesia. Hai Ainun, sudah 8 tahun kita tidak bertemu. Kulihat semakin hari kamu semakin cantik ya. Oh iya, kamu kuliah di kedokteran UI ya? Ya, kalau kamu kuliah di mana? Aku melanjutkan studiku di Jerman, tepatnya jurusan teknik. Kalau gitu kamu mau mampir gak ke rumahku? Mau makan makanan buatan ibuku. Aduh, sayang sekali. Obatku ketinggalan di rumah. Memangnya kamu sakit apa? Aku divonis penyakit TBC. Yaudah, tidak apa-apa, ke rumahku saja. Aku ada obatnya, aku kan kedokteran UI. Beneran? Ya. Oke, ayo. Wah, tadi seru banget ya. Setelah 8 tahun kita tidak bertemu, kita baru seperti ini lagi. Ngomong-ngomong, besok kamu kemana? Besok aku tidak kemana-mana sih. Aku mau ngajak kamu jalan-jalan. Apakah kamu mau ikut jalan-jalan bersamaku? Tidak boleh.
Ainun, sebentar lagi aku akan kembali ke Jerman. Apakah kamu mau ikut bersamaku? Ya, aku mau. Tetapi aku tidak bisa menjanjikan mimpimu menjadi dokter di sana. Namun, aku akan menjagamu dan melayanimu setulus hatiku. Ainun, apakah kamu mau menikah denganku? Ya, aku mau. Pagi Pak. Ada apa Pak? Apa? Saya mendapatkan tugas negara untuk mengurus proyek pesawat. Wah, oke. Baik Pak, baik Pak. Oke. Siap, baik Pak. Saya pikirkan dulu. Nanti saya kabari lagi ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Kenapa, Bibi? Tidak apa-apa ya. Sudah jujur saja. Sebenarnya aku diberikan tugas negara oleh Pak Soeharto. Jadi aku akan terbang ke Indonesia dalam waktu dekat dan meninggalkanmu sendirian di sini. Sudah, kamu tidak perlu bersedih. Itu sudah menjadi tugasmu ke negara membutuhkanmu. Oke, baik ya. Masuk. Pagi Pak. Pagi. Silakan Rudi. Akhirnya kamu datang juga Rudi setelah sekian lama. Memangnya ada perihal apa Pak saya dinyatakan di sini? Begini, negara sedang kesulitan untuk menyelesaikan masalah yang rumit, yaitu pesawat. Kami kekurangan insinyur-insinyur penting dan juga kami kekurangan informasi tentang teknologi luar negeri. Bisa kamu tolong untuk negara dan bangsa ini? Jadi maksud Bapak mendatangkan saya ke sini itu untuk memimpin tugas negara berupa menyelesaikan proyek pesawat. Betul, Rudi. Memangnya apa yang akan saya dapatkan jika saya menyelesaikan proyek pesawat ini? Begini, biaya dan seluruh fasilitasmu akan ditanggung oleh negara dan semua kebutuhan semuanya pokoknya akan ditanggung oleh negara. Bagaimana menurutmu? Sepertinya menarik Pak. Apakah kita bisa memulai kesepakatan kita mulai hari ini? Tentu saja. Kalau begitu, ini adalah surat yang harus kamu tanda tangani. Sebentar Pak, saya baca dulu. Ya, silakan. Kebutuhan akan ditanggung oleh negara. Fasilitas akan disediakan. Baik Pak, saya setuju Pak. Jadi hanya itu yang saya ingin bahas. Oke. Terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih juga Pak. Ya, Mas sudah memberikan amanah kepada saya. Terima kasih Pak. ya. Bu, sebentar. Saya mau menghadap kamu. Silakan. Halo. Ada apa? Ainun. Ainun sakit apa? Kanker. Astagfirullahaladzim. Oke. Aku akan segera ke sana. Bu, sepertinya kamu akan mengerjakan proyek ini sendiri dulu. Saya akan kembali ke Jerman untuk menemui Ainun. Emang Ainun kenapa, Bu? Ainun sakit kanker, Bu. Kamu harus tetap sabar, Bu. Ya sudah, pulanglah. Oke, Saya terima kasih. akan lanjutkan proyek ini. Ainun, kamu kenapa Ainun? Akhirnya kamu datang, Rudi. Aku divonis kanker ovarium. Kanker ovarium? Kok bisa? Ainun, jangan tinggalkan aku Ainun. Ainun, seharusnya aku tidak meninggalkanmu sendirian. Aku menyesal Ainun. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Apakah aku harus melanjutkan proyek itu ataukah berhenti sampai di sini saja? Tetapi satu yang harus kau tahu, aku mencintaimu hingga akhir hayatku. Terima kasih Ainun.
Doaku menyertaimu. Selamat untuk Habibie karena telah menyelesaikan proyek yang sudah dinantikan untuk negara kita. Dan penyambutannya silakan. Selamat. Dan memenuhi semua kebutuhan kamu. Tiga. Negara akan membiayai fasilitasmu. Tiga. Begini. Tiga. Begini. Tiga. Begini. Tiga. Begini. Tiga.